hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik. Sebelum itu mungkin ada yang bisa memimpin doa? Saya, Bu. Silakan. Oke, baik. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, mungkin alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik. Sebelumnya kalian sudah tahu saya siapa? Belum, Bu. Ibu guru, aku tahu ibu guru. Ya. Jadi perkenalkan, nama Ibu Ibu Suci Dana Lestari, biasa dipanggil Ibu Suci. Jadi Ibu sudah memperkenalkan diri nih. Jadi mungkin teman-teman bisa juga memperkenalkan dirinya biar kita bisa saling kenal. Saya dulu, Bu. Saya dulu. Saya, Bu. Baik, nama saya Putra Fidiaksa, Baik, perkenalkan nama saya Nurul Habibah, biasa dipanggil Nurul. Oke, ini kan namanya Al, ini Nurul. Jadi sebelumnya kalian sudah pernah mengikuti bimbingan kelompok? Belum pernah, Bu. Ini baru pertama, Bu. Jadi tapi sudah tahu apa itu bimbingan kelompok? Belum juga, Bu. Jadi saya jelaskan sedikit ya apa itu bimbingan kelompok. Ya, Bu. Bimbingan kelompok adalah suatu proses bimbingan yang dilakukan secara bersama-sama kepada sekelompok individu yang memiliki masalah yang sama dan membutuhkan penyelesaian yang serupa. Dan bimbingan kelompok juga memiliki tujuan, di mana tujuan bimbingan kelompok itu sendiri adalah memberikan dukungan, bimbingan dan pemahaman kepada anggota kelompoknya. Dan saya sebagai pemimpin kelompok merupakan seorang fasilitator atau pembimbing yang bisa bertanggung jawab dan memandu dan mengarahkan jalannya sesi bimbingan kelompok ini. Jadi di dalam bimbingan kelompok ini juga terdapat asas-asas. Kalian tahu apa asas-asas bimbingan kelompok? Tidak, Bu. Belum pernah dengar, Bu. Jadi saya beritahu ya, dan kalian juga tahu. Terdapat beberapa asas-asas, yaitu ada asas kerahasiaan, asas keterbukaan, dan asas kesukarelaaan. Kalian tahu dari ketiga asas ini apa kalian tahu salah satunya gitu? Tidak, Bu. Ibu. Apa itu? Itu asas kerahasiaan, yaitu merahasiakan informasi yang dapat yang kita dapat dalam sesi bimbingan kelompok ini. Ya, betul sekali. Jadi asas kerahasiaan itu di mana kalian-kalian ini yang masuk ke dalam bimbingan kelompok dan mendapatkan informasi-informasi dalamnya dari temannya atau siapa, diharapkan agar tidak membocorkan atau memberitahu orang-orang di luar dari bimbingan kelompok ini, menjaga rahasia teman-temannya lah. Jadi yang kedua itu asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan itu sendiri anggota kelompok atau kalian semua ini diharapkan untuk terbuka dan lebih mendorong diri untuk mengungkapkan pendapat, pikiran, dan perasaan kalian. Dan yang ketiga itu asas kesukarelaan. Jadi asas kesukarelaan ini keikutsertaan kalian dalam bimbingan kelompok ini. Apakah kalian datang ke sini itu terpaksa atau sukarela? Jadi kalian datang ke sini itu sukarela atau terpaksa? Sukarela, Bu. Sukarela ya. Jadi kalian betul-betul ingin mendapatkan bimbingan dari ini. Ya, Bu. Jadi selanjutnya di dalam bimbingan kali ini, bimbingan kelompok pada hari ini kita akan lakukan selama 20 menit ke depan. Apakah kalian sudah siap? Siap, Bu. Jadi sebelum kita melangkah ke tahap peralihan, mungkin ada baiknya kita melakukan ice breaking dulu supaya kalian bisa lebih fresh dan tidak mengantuk. Ini jam-jam tidur kan, ini jam 1:30 jam tidur. Jadi kita mulai ice breakingnya. Ice breakingnya itu tepuk semangat. Ada yang tahu? Tidak, Bu. Tidak. Jadi
explaining-nya itu tepuk semangat. Jadi tepuk semangat itu begini ya. Tepuk semangat. 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 Sudah paham? Paham, Bu. Oke, kita mulai ya. Ya, Bu. Oke. Tepuk semangat. 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 Oke. Semua sudah tidak mengantuk kan? Sudah fresh? Iya, Bu. Semangat. Adapun kalian perlu tahu bahwa di dalam kelompok kali ini kita akan membahas mengenai meningkatkan konsentrasi belajar. Di mana ada pun tujuan-tujuannya, yaitu tujuan khusus kalian sebagai anggota kelompok dapat memahami apa yang dimaksud dengan konsentrasi belajar, dan yang kedua kalian juga mampu mengetahui cara meningkatkan konsentrasi belajar. Sedangkan tujuan umumnya kalian sebagai anggota kelompok dapat memahami pentingnya konsentrasi dalam belajar, karena konsentrasi belajar sangat mempengaruhi proses pembelajaran kalian. Adapun materi dalam pembahasan ini yang kita akan ketahui atau kita pahami, yaitu yang pertama ada pengertian konsentrasi belajar, penyebab konsentrasi belajar, manfaat konsentrasi belajar, dan komponennya adalah tips meningkatkan konsentrasi belajar. Jadi di dalam bimbingan kelompok ini kalian juga memiliki tanggung jawab. Kalian mau tahu apa tanggung jawab kalian? Mau, Bu. Jadi tanggung jawab kalian, jadi di akhir kegiatan kalian, ibu harap di antara salah satu kalian ini bisa menyimpulkan dari hasil pembahasan kita dalam bimbingan kelompok ini. Dan ibu juga mengusahakan kalian untuk mengisi evaluasi hasil dan proses yang akan ibu kirimkan di grup WhatsApp kalian. Baik, Bu. Bagaimana kalian sudah siap mengikuti bimbingan kelompok pada hari ini? Siap, Bu. Oke, langsung saja kita ke tahap inti ya. Ya, Bu. Jadi seperti saya katakan tadi, kita akan membahas mengenai meningkatkan konsentrasi belajar. Kalian tahu apa itu konsentrasi belajar? Saya, Bu. Silahkan. Jadi konsentrasi belajar itu adalah kemampuan dalam diri kita untuk memusatkan perhatian dan pikiran sepenuhnya kepada materi pembelajaran yang kita pelajari di dalam kelas, sehingga kita dapat memproses informasi secara efektif dan efisien. Nah, sekali sedikit saya tambahkan ya. Jadi konsentrasi itu sendiri adalah pemusatan pemikiran seseorang dalam proses pembelajaran pada objek tertentu lah. Nah, semua kegiatan juga memerlukan konsentrasi belajar, bukan hanya saat belajar saja. Jadi semua kegiatan itu memerlukan konsentrasi, tidak hanya saat belajar saja. Jadi dengan adanya konsentrasi kita dapat mengerjakan suatu pekerjaan agar lebih cepat dan dengan hasil yang lebih baik. Sedangkan jika kita kekurangan konsentrasi, maka hasil pekerjaan tersebut biasanya tidak dapat maksimal dan diselesaikan dalam waktu yang mungkin cukup lama. Oleh karena itu, pentingnya konsentrasi dalam belajar. Jadi yang selanjutnya itu penyebab kesulitan berkonsentrasi. Ada yang tahu apa penyebabnya konsentrasi belajar? Saya, Bu. Apa itu? Misalnya kayak kita, Bu, sering melamun dalam kelas. Nah, ya betul. Itu juga menjadi faktor mempengaruhi konsentrasi belajar. Saya tambahkan ya. Jadi penyebab dari berkurangnya konsentrasi
belajar, yaitu kurangnya minat terhadap mata pelajaran. Seperti ada siswa yang tidak minat atau tidak menyukai mata pelajaran tersebut, makanya dia jadi tidak tertarik, tidak memilih untuk tidak fokus, lebih suka bermain-main, dia tidak tertarik pada mata pelajaran tersebut. Nah, yang kedua ada perasaan emosional yang menjadi penyebab seseorang kurang konsentrasi, seperti perasaan gelisah, kecewa, tertekan, marah, khawatir, takut, benci, dan dendam. Dan suasana lingkungan kelas yang berisik dan berantakan. Nah, ini juga menjadi pengaruh dalam kurangnya konsentrasi belajar, karena lingkungan yang tidak kondusif, seperti ada teman-teman yang suka berlarian, mengganggu temannya, ada yang tak usil sama teman-temannya. Nah, ini menjadi penyebab konsentrasinya berkurang dan memudahkan dan kondisi kesehatan jasmani. Ini juga menjadi penyebab, seperti misalnya ada siswa yang sakit kepalanya, sakit perutnya dalam proses pembelajaran, jadi dia tidak fokus pada proses pembelajaran, dia lebih fokus pada rasa sakitnya. Nah, selanjutnya manfaat konsentrasi belajar. Ada yang tahu manfaatnya? Tidak, Ibu. Nah, jadi manfaat konsentrasi belajar itu sendiri adalah agar kalian lebih mudah dan cepat menguasai materi pembelajaran yang diberikan oleh guru. Dan yang kedua, menambahkan semangat dan motivasi kalian dalam lebih aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga adalah memudahkan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Dan yang keempat, suasana belajar semakin menjadi kondusif atau nyaman. Dan yang terakhir adalah memudahkan kalian untuk mendapatkan pengalaman yang baru. Dan yang paling penting dari pembahasan kita itu adalah tips meningkatkan konsentrasi belajar. Jadi ada beberapa tips untuk meningkatkan konsentrasi belajar itu sendiri. Yang pertama ada berusaha disiplin dan dengan membuat jadwal belajar dan menjadikan itu sebuah rutinitas. Caranya bisa dengan membuat jadwal belajar secara teratur. Nah, hal ini juga akan membantu pelajaran kita lebih efisien. Nah, yang kedua, belajar di tempat yang tenang. Nah, karena kondisi yang tenang mampu membuat seseorang mudah menyimak apa yang kita pelajari. Tapi tidak semua orang memiliki tipe belajar yang tempatnya tenang atau sepi, karena ada beberapa orang yang memiliki tipe belajar yang misalnya mendengarkan musik, ikut keramaian, misalnya ada yang seperti itu. Dan yang ketiga, selalu mengajukan pertanyaan pada proses pembelajaran, jadi terlibat aktif gitu. Dan yang terakhir ada hindari gangguan-gangguan kecil yang bisa mengganggu konsentrasi kalian dalam kelas. Misalnya kalian bisa memilih tempat duduk yang lebih depan, paling depan misalnya, supaya kalian tidak terganggu oleh teman-teman yang ada berisik di belakang biasanya kan. Jadi tadi Ibu sudah menjelaskan sedikit materi kita. Jadi sekarang kita ada pada tahap pengakhiran. Sebelum itu, Ibu ingin memberikan kesempatan kepada kalian untuk bisa menyimpulkan dari hasil kegiatan kita pada hari ini. Siapa yang bisa? Saya, Ibu. Silakan. Konsentrasi adalah pemusatan pemikiran kepada suatu objek tertentu. Semua kegiatan kita membutuhkan konsentrasi. Dengan konsentrasi kita dapat mengerjakan pekerjaan lebih cepat dengan
khawatir, takut, benci, dan dendam. Jadi itu suasana lingkungan belajar yang bersih dan berantakan. Yang keempat yaitu kondisi kesehatan jasmani. Adapun manfaat aktivitas sekolah yaitu yang pertama lebih mudah dan cepat menguasai materi ajar yang disajikan. Dan yang kedua yaitu menambah semangat dan motivasi untuk lebih aktif dan beraktivitas dalam belajar. Yang ketiga itu memudahkan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Dan yang keempat itu suasana belajar menjadi semakin nyaman. Dan ada pun tips untuk meningkatkan konsentrasi belajar yaitu berusaha disiplin dengan jadwal belajar yang berulang menjadi rutinitas. Itu belajar di tempat yang benar. Itu saja materi yang dapat saya tangkap pada proses bimbingan kelompok ini. Wah, bagus. Saya pun selanjutnya Ibu tadi sudah bilang kan kalian punya tanggung jawab mengisi evaluasi proses dan hasil yang akan Ibu kirimkan pada grup WhatsApp kalian dan kalian kumpulkan kembali ke Google Drive. Baik Bu. Baik, sebelum menutup, Ibu ingin menanyakan bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti bimbingan kelompok pada kali ini. Saya Bu, jadi setelah mengikuti bimbingan kelompok ini, menurut saya konsentrasi saya telah dapat meningkatkan konsentrasi dalam belajar dan dapat masalah saya sudah dapat teratasi dengan mengikuti bimbingan hari ini Bu. Saya juga merasa bermanfaat karena dapat mendapatkan konsentrasi belajar saya sudah optimal Ibu. Alhamdulillah kalau kalian bisa, semoga itu bisa diterapkan ya. Ya Bu. Sebelum itu saya juga ingin mengingatkan bahwa minggu depan kita akan melakukan tindak lanjut di ruangan yang sama, di waktu yang sama, dengan pembahasan yang berbeda tentunya. Jadi mungkin cukup sekian. Waktunya sudah cukup ya, sudah 20 menit. Ibu akan menutup. Baik, sebelum menutup bimbingan kelompok pada hari ini, mungkin ada baiknya kalau kita cukup dengan berdoa dulu. Siapa yang ingin memimpin? Ibu. Saya Bu. Baik, sebelum mengakhiri kegiatan bimbingan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Sudah. Jadi Ibu tutup pertemuan pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat, bisa diterapkan pada proses belajar kalian. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.